Ulun minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Anggap bahwa pandiran di warungnya juga. Karena pandiran di warung, mudah-mudahan pian mendengarkan aja apa anak ulun kesakan. Makacil julak laki julak bini, memerina ulun, asanak ulun, padan ulun, sahabat ulun semuaan, ulun. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulun betarus-tarus nih, betarus jakai ibarat bajokong nih bakayuh tarus. Sampai mana kayuhannya? Nah, ini kita lihat ya akhir episodenya Julun. Hari ini ulun bakayuh hendak bekesah lawan pian ya tentang prinsip yang kedua lah katakanlah, atau hal yang kedua yang harus kita sadari pada saat kita menginjak usia tua atau sedang menjalani usia tua lah katakanlah seperti itu. Nah, ingat kada pian bahwa di dalam kehidupan ini kan tentu ya istilah ulun itu kan dia bersifat natural ya orang ini, atau bersifat alamiah, atau memang hidup itu pian ya mengalir seperti alam inilah katakanlah ya, mengalir yang banyak dikisahkan dan banyak juga dilukiskan oleh beberapa ahli hikmah itu. Ya, dari perjalanan-perjalanan kehidupan tentu kita seiring dengan yang sifatnya alam di situ. Karena alam itu kan mengajarkan kepada kita dia berkembang. Kalau pian melihat tanaman aja, nggak ulun ajak mengamati tanaman ulun di sekitar rumah ulun, ya itu kan kita hafal bujur dari halus, kemudian ganal, berkembang, berbuah. Nah, setelah itu kan menjadi tuha dia. Atau katakanlah ya pohon itu juga bisa nanti menjadi mati di situ. Jadi secara alamiah itu berkembang ya di situ, pian ya, menyadari itu. Kadada yang karanya di alam ini yang statis, kadada yang tetap, pasti dia dinamis, pasti dia bergerak, pasti dia berubah. Itu sesuatu yang alamiah. Kalau orang juga mengumpamakan air itu selalu saja dinamis bergerak dia. Ya, dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Angin yang bertiup yang pian rasakan sepoi-sepoi, dia bertiup bisa dari arah barat, arah utara, dan kemudian menerpa badan kita atau menerpa pepohonan yang pian melihat bergoyang. Jadi secara alamiah dia bergerak ya, bergerak itulah lalu kemudian oleh ahli hikmah dia kemudian bisa dilihat dari dua hal. Satu terkait dengan tempat, satu terkait dengan peristiwa. Nah, kalau sudah terkait dengan tempat dan peristiwa ini, maka lalu kemudian dia berubah menjadi satu perjalanan, dan setiap perjalanan itu inilah yang disebut dengan waktu. Nah, oleh itu dari waktu ke waktu ya kita hidup di situ ya, dan berarti kita bergerak dan banyak hal dan banyak peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan itu. Ulun yakin ya makacil papadaan semua yang ada di rumah yang menonton ini pian ingat akan banyak benar sudah yang kita alami di dalam kehidupan kalau pian usia kayak ulun ini. Ya, banyak hal pokoknya Julun dari kegiatan-kegiatan kita bahari kada terbayangkan sampai ke kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu pada saat kita sekarang menjalani usia tua tadi ya, dan kita menyadari semuanya itu bersifat alamiah, artinya kita sampai ke satu tahapan sekarang ini di usia tua yang seperti alam juga berkembang dia seperti itu, maka ya tentu kita menempatkan diri kita ini sesuai dengan kondisi-kondisi alam itu, kondisi-kondisi di mana kita sekarang berada posisi kita, kondisi-kondisi di mana kita sekarang menikmati kehidupan pada saat usia kita, kondisi-kondisi peristiwa-peristiwa apa sekarang yang kita hadapi dan peristiwa-peristiwa apa yang sudah kita lewati di dalam kehidupan itu. Nah, oleh karena itulah Julun, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, tentu ujar ahli hikmah di masa-masa tua itu nang dicari adalah ketenangan batin. Nah, jadi kalau sudah yang sifatnya ketenangan batin itu pian ya tentu pian memilih cara berpikir ya, memilih cara bertindak, cara bekerja ya, yang itu supaya kayak apa
kita menjadi tenang batin kita itu. Nah, oleh karena itu kita harus kembali atau menemukan sisi-sisi yang menjadi makanan batin kita itu. Ahli hikmah mengatakan ya, makanan batin kita itu ya yang kemudian membuat kita tenang secara batiniah itu tentu sudah menjadi kesepahaman kita adalah yang pertama kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, inilah ujar banyak ahli hikmah itu di usia-usia tua itu kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Soal kayak apa caranya dan metodenya, nah itu di masing-masing pian di situ ya. Ada yang suka membaca Al-Quran, baca aja pian ya. Makin sering khatam makin bagus di situ. Ada komunikasi terus kita dengan Yang Maha Kuasa dengan membaca Al-Quran itu. Ya, sehingga bisa meningkatkan istilahnya itu ke rasa keimanan dan ketakwaan kita. Ini ujar pesan guru-guru kita juga seperti itu. Atau pian mencari nilai yang lain dalam konteks kehidupan sosial yang itu kemudian juga paralel untuk meningkatkan nilai kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka ya ujar ahli hikmah pian di situ adalah tetap aja di usia tua itu kita meningkatkan kebermanfaatan kita. Nah, oleh itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membawa kebajikan di dalam hidup kita, ya, membantu orang, menolong orang, yang menolong dan membantu itu julun semalam kan banyak cara yang kita lakukan. Khususnya di usia-usia tua paling tidak kita memberikan pengalaman-pengalaman kehidupan kita itu untuk bisa di-share atau dibagikan kepada anak-anak muda. Ya, terserah kepada mereka, mudah-mudahan apa yang kita kisahkan itu, apa yang kita ceritakan itu menjadi butiran-butiran cahaya yang kemudian bisa menerangi kehidupan orang-orang yang kita kasih nasihat atau termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, inilah kebermanfaatan nanti bagi kita sehingga di usia tua pun kita masih punya kebermanfaatan. Karena sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik yang bermanfaat. Jadi di level yang istilah ulun tuh horizontal, di level masyarakat, di level kita pergaulan kita masih ya baik sesama yang sudah seusia ataupun dengan yang muda kita bergaul, usahakan itu akan membawa kebermanfaatan bagi mereka. Karena disitulah nilai kebajikan di dalam konteks kehidupan. Apa aja potensi pian. Jadi yang namanya beramal itu tidak hanya harta, macam-macam yang bisa kita lakukan. Sekedar pian istilahnya membuat orang suka aja, membuat orang senang saja, itu sudah bernilai bagi pian. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita berfokus ya pada setiap tindakan kita ya tidak lagi mengandung kontroversi atau ya ini dalam bahasa yang dalam konteks masyarakat digital sekarang ini pian kada usah empat lagi gin yang berpikir kritis untuk mengkritisi persoalan-persoalan sosial. Ini bukan berarti ulun mengajak pian apatis ya melihat keadaan. Ya, keadaan yang kayak demo segala macam itu julun kalau ulun bahari kan umpat jua ya, umpat dalam hal yang istilah kita demonstrasi segala macam. Yang Tuhan ini sudah gen julun biar itu menjadi bagiannya anak-anak muda sekarang dan kita mendoakan saja ya di dalam konteks kehidupan agar apa? Agar nanti bangsa dan negara kita dan masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Jadi berpikir kritis kita ya dalam konteks kehidupan sosial itu sudah mulai direm-rem aja. Jadi lebih banyak kepada hal yang sifatnya kebijakan dan kebajikan di dalam konteks kehidupan. Nah, insya Allah julun ya pada saat orientasi kita membawa kehidupan kita kepada hal yang sifatnya ketenangan dan kita mengerti betul bahwa ini secara alamiah mengalir dan itu insya Allah juga di dalam prinsip yang kedua ini akan membawa ketenangan kita di masa-masa usia tua ini. Tuha bolehlah julun, tapi yang penting Tuha tenang, Tuha bijaksana lah, Tuha bahagia. Makin Tuha makin bahagia, makin Tuha makin bijaksana. Insya Allah menjadi doa kita bersama. Terima kasih atas perhatian pian. Kita lalu lanjutkan lagi prinsip-prinsip yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.